Anxiety tidak yang sesimpel itu, Pak. Kayaknya orang banyak yang salah paham soal anxiety disorder. Oke, di sini saya setuju dengan kalimat ini. Anxiety tidak yang sesimpel itu. Betul. Banyak orang yang salah paham tentang anxiety disorder, itu betul. Makanya saya luruskan. Makanya saya permudah. Karena apa? Pertama gini, banyak orang yang malas untuk cari tahu. Banyak orang yang tidak mau belajar. Banyak orang yang pengennya itu disimpelin. Kalau dibuat ribet, dibuat panjang, dibuat berbelit-belit, orang nggak mau tahu dan nggak mau melakukan. Itu yang saya sudah tahu pasti. Sejak saya pertama praktek sampai sekarang, orang itu maunya selalu sama. Punya anxiety, cara simpelnya bagaimana? Makanya di VT tempat kakak selain nanas ini komen, saya buat satu VT tentang anxiety recovery, penyembuhan dari anxiety yang paling sederhana. Caranya seperti itu kalau anxiety-nya itu sederhana, yang mana banyak orang yang mengalami anxiety yang simple. Misalnya anxiety takut naik motor, takut berangkat kerja, takut keluar rumah, anxiety disorder ketika apa gitu ya. Kadang nggak ada alasannya, tapi pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu yang kita atasi, kita buat simple. Kalau mau rumit, bisa panjang VT-nya, banyak VT, bukan cuma satu. Kemudian kamu mungkin harus mengikuti kelas profesional tentang anxiety, atau mungkin harus ke psikolog, harus ke psikiater. Anxiety disorder itu banyak sekali. Tapi yang saya sebutkan dalam VT tempat kakak ini komen adalah anxiety yang sederhana, yang seringkali bahkan belum sampai ke disorder. Seringkali juga tentang panic attack yang simple, panik ketika ngantri di depan umum, panik ketika di kantor, panik ketika ngelakuin sesuatu, olahraga, seperti itu. Dan banyak yang merasakan dengan kita menyederhanakan caranya untuk anxiety recovery, yaitu dengan kita berusaha untuk melawan sistem itu, fight or flight response dari tubuh kita. Kita memilih untuk fight. Kalau kita terbiasa untuk selalu fight dalam setiap respon anxiety atau respon stres, menanggapinya kita dengan fight, anxiety itu tidak akan mengambil diri kita secara keseluruhan, tidak akan mempengaruhi. Kalau mau disimpel itu sebetulnya bisa, sangat bisa, kalau mau kamu terima. Kalau menurutmu anxiety itu tidak sesimpel itu dan kamu ingin yang rumit, silahkan. Ya, silahkan. Memang betul anxiety itu nggak simple. Tapi untuk menyembuhkannya itu mulai dari hal yang simple dulu aja. Orang sudah merasakan banyak sekali perubahan. Nanti kalau anxiety yang lebih rumit gitu ya, entah itu mungkin ada kompleks trauma, mungkin ada anxiety dalam bentuk fobia kah, atau bagaimana, cemas yang berlebih, social phobia, agorafobia, itu juga bisa ditangani dengan simple, yaitu kita menghadapi sesuatu yang kita takutkan. Itu sesimpel itu sebetulnya. Proses terjadinya anxiety, bagaimana anxiety itu muncul, itu mungkin harus dijelaskan memang secara detail dan gak simple. Tapi percayalah, untuk recovery dari anxiety itu gak usah ribet-ribet. Percayalah, anxiety recovery itu kalau kita bikin simple aja, akan jauh lebih mudah, lebih bisa tertangani dengan baik. Sehingga anxiety-nya itu under control, dan kita bisa maju. Kalau memang anxiety-nya itu ada lagi yang lebih kompleks, kita bisa
target itu, gitu ya. Ya semoga sih bisa dipahami ya. Tapi kalau enggak pun enggak masalah ya. Untuk Kak selain Anas ini, kalau memang menurutmu penjelasan saya kurang sesuai, enggak apa-apa. Atau mungkin ingin penjelasan yang lebih rumit, silahkan. Bisa lewat podcast, bisa lewat YouTube, bisa lewat buku, bisa lewat mungkin penjelasan-penjelasan ahli gitu ya. Bisa kalian konsul ke psikolog maupun psikiater supaya lebih jelas, waktunya bisa 1 jam gitu ya. Mungkin akan lebih jelas gitu, hal-hal yang mungkin gak pengen kamu bikin simple. Ya gak apa-apa. Semoga bisa dipahami dan salam sehat jiwa untuk kita semua.